Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai kewajiban pemimpin dalam Islam pada kebijakan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mana pemerintahan desa memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan Indonesia, terutama sebagai penyedia layanan langsung kepada masyarakat di tingkat lokal. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Kepala desa sebagai pemimpin lokal dituntut untuk tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan regulasi yang ada, akan tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral yang sesuai, termasuk nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam seperti keadilan, amanah, dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat UU Desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Nilai kepemimpinan dalam fikih saya menekankan bahwa seorang pemimpin harus taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan. Apabila aturan tersebut bertentangan, maka umatnya wajib untuk tidak menaatinya. Demikian halnya seorang pemimpin di negara demokrasi juga harus memperhatikan prinsip demokrasi dan konstitusi yang berlaku. Nilai amanah dan adil telah Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa seseorang harus senantiasa berlaku adil terhadap orang lain, termasuk halnya pemimpin. Tidak diperkenankan seorang pemimpin untuk berlaku sewenang-wenang dengan memberikan kekuasaan yang bersifat publik kepada keluarganya sendiri, bahkan orang-orang yang terdekat dengannya meskipun bukan keluarganya, tanpa memperhatikan unsur keadilan dalam pelimpah wewenang dan kekuasaannya tersebut. Nilai tanggung jawab sangat penting untuk efektivitas kepemimpinan. Pemimpin harus mampu mengelola pemerintahan dengan baik dan bijak, melaksanakan mandat yang diamanahkan oleh rakyatnya, dan menghindari kerusakan sehingga mampu menumbuhkan pemerintahan yang adil dan makmur. Pemimpin dalam Islam dituntut untuk mendorong pemberdayaan dan meningkatkan potensi masyarakatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memotivasi dan memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk berkembang secara mandiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dinamika pemikiran politik Islam di era modern. Pemikiran politik Islam di era modern menunjukkan perkembangan yang semakin pluralistik, yang mana terdapat beragam pandangan mengenai hubungan Islam dengan sistem politik kontemporer. Sebagian kelompok moderat berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia, sementara kelompok konservatif lebih menekankan pada penerapan syariah secara ketat. Dinamika ini mencerminkan adanya perbedaan interpretasi di kalangan umat Islam mengenai cara terbaik dalam mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama sekaligus menjawab tantangan zaman modern. Di sisi lain, peran media sosial menjadi faktor penting dalam perkembangan politik Islam di era modern. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Telegram berfungsi sebagai sarana komunikasi dan mobilisasi politik bagi berbagai kelompok Islam. Peran ganda, di satu sisi memberikan ruang bagi kelompok moderat untuk menyuarakan pandangan tentang demokrasi, keadilan sosial, dan pluralisme. Di sisi lain juga dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan narasi kekerasan dan menghasut generasi muda agar bergabung dengan gerakan ekstremis. Dengan demikian, media sosial menjadi arena ideologis yang membawa dampak positif sekaligus negatif bagi perkembangan politik Islam. Secara reflektif, politik pada dasarnya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sepanjang sejarah, mulai dari masyarakat primitif hingga era modern saat ini. Politik dipahami bukan semata-mata sebagai perebutan kekuasaan, melainkan strategi kolektif untuk mencapai tujuan bersama, yakni kehidupan yang adil, sejahtera, dan tentram. Dalam perspektif filsafat, politik yang ideal harus berlandaskan pada moralitas, spiritualitas, serta nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Oleh karena itu, formulasi kebijakan politik harus bersifat holistik, menyeluruh, dan mendasar agar mampu menghadirkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.